teman-teman, balik lagi nih di Unggul Podcast Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Nah, kita sekarang udah bersama dengan Dr. Fiska Rosita nih, spesialis DFE, Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Halo dokter, apa kabar? Hai, apa kabar? Halo, Jumpa lagi kita. Kedatangan yang kedua kali ya di sini ya? Benar. Oke, dok, ini kita sekarang udah memasuki yang namanya bulan Ramadan, dok. Ya. Biasanya Ramadan itu kan kita menahan puasa, menahan makan, minum ya dok ya. Pengaruh untuk kulit itu bisa nggak sih dok? Sebenarnya untuk berpuasa sendiri harusnya tidak jadi masalah ya, dan tidak akan berpengaruh kepada kesehatan kulit, asalkan kita memenuhi nutrisi-nutrisi yang memang biasanya pada saat berpuasa itu sedikit berkurang. Misalnya kayak air minum yang biasanya kita siang juga kita bisa konsumsi, tapi pada saat berpuasa itu tidak dilakukan. Jadi penting banget nih ketika berpuasa selama bulan Ramadan ini, penting banget untuk tetap menjaga nutrisi dan kebutuhan cairan di tubuh kita. Nah, kebutuhan cairan berarti minum-minuman aja ya dok ya. Selain makanan, pola makan gitu dok, ada nggak sih yang harus kita lakukan? Skincarean gitu atau apa gimana dok? Ya tetap ya, namanya skincare itu tetap harus dilakukan meskipun saat kita sedang berpuasa. Dan sebenarnya bukan hanya skincare saja, penggunaan seperti moisturizer, penggunaan sunscreen atau tabir surya itu tetap harus dilakukan meskipun kita berpuasa gitu. Oke, nah nih dok, biasanya nih di bulan puasa ini banyak mitos-mitos yang beredar nih. Ketika kita puasa tuh kulit-kulit kita bisa jadi kering gitu. Itu benar nggak sih dok? Kalau itu beneran, fakta. Jadi biasanya kalau kita berpuasa kan kadang-kadang itu kecukupan cairan ya, terutama cairan itu berkurang. Apalagi kebutuhan akan air putih itu kadang-kadang jadi berkurang. Dimana sebenarnya kalau secara aturan kan ada kayak semacam nasihat bahwa kita tetap harus minum air itu sekitar 8 gelas. Jadi biasanya saya menganjurkan ke pasien supaya mencegah terjadinya kekurangan cairan, kemudian kulitnya lebih kering atau terlihat lebih kusam. Terus juga mungkin misalnya kadang-kadang merasa gatal pada kulitnya ketika berpuasa itu, ya kita pastikan bahwa kebutuhan cairannya 8 gelas itu tetap harus terpenuhi. Misalnya 2 di saat sahur, kemudian 4 gelas di saat berbuka, dan juga 2 gelas sebelum dia tidur. Jadi kebutuhan cairan itu sepanjang hari itu tetap tercukupi. Oke. Berarti pengaruh dari pola makan ya dok? Ya, nah untuk makanannya sendiri, jadi nanyain makanan nih dok. Ada nggak sih makanan khusus gitu untuk perawatan kulit gitu dok? Jadi sebenarnya sih kalau saya tetap menganjurkan tetap makanan-makanan yang bergizi ya, gizi dengan gizi yang berimbang. Jadi saya sih selalu menyarankan ke pasien kalau memang ada penyakit-penyakit yang seperti jerawat, seperti itu ya, saya menganjurkan ya tetap sebaiknya hindari makanan manis, karena biasanya kan polanya biasa kan kalau bulan puasa itu ada tren iklannya kan sirup-sirupan ya. Nah itu, yang iklannya naga dok. Iya. Jadi biasanya saya menganjurkan ya sebaiknya sih hindarin yang terlalu manis ya. Tetap konsumsi di awal setelah berbuka maupun memulai sahurnya tetap konsumsi air putih. Hindari juga makanan yang terlalu banyak gorengan. Jadi kan biasanya wah ini pembagian takjil gitu ya, kayak takjil-takjil gitu isinya gorengan atau yang seperti bubur-buburan ya, yang manis-manis itu ya sebaiknya tidak terlalu sering dikonsumsi gitu. Oh, berarti dihindari ya minyak-minyak itu ya. Iya, lebih baik dihindari. Kebiasaan orang Indonesia kan sabodo teuing lah gitu ya, Dok. Pasti nanti bakal muncul tuh jerawatnya atau kulit keringnya. Nah, itu penanganannya itu seperti apa nih, Dok? Ya tetap sama ya, tetap tetap sebaiknya tetap dengan makanan gizi berimbang, tetap gunakan skincare, dan jangan lupa tetap berolahraga. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa berpuasa terus membuat kita tidak bisa berolahraga. Jadi saya sering banyak menemui bahwa mereka ketika berpuasa mereka tetap melakukan kegiatan olahraga. Karena apa? Membuat tubuhnya lebih fit, lebih sehat. Karena kita tahu sendiri ya, ketika orang berpuasa itu tidurnya pun pasti akan sedikit berubah. Karena biasanya nggak pernah bangun yang jam 3 atau jam
3:30 pagi, tapi ini karena untuk sahur jadi bangun kemudian masih melanjutkan untuk sholat subuh. Jadi sebaiknya tetap menjaga kesehatan tubuhnya itu biar lebih fit aja, gitu sih. Oke, berarti menjaga kualitas tidur ya dok ya? Iya benar. Oke. Nah ketika udah nggak bisa nih dok, nggak bisa kualitas tidurnya nggak bisa terjaga juga karena kan takutnya kesiangan sahurnya. Ternyata sekarang udah di akhir-akhir puasa, kulit udah kelihatan tuh keringnya. Nah itu harus gimana nih dok? Atau itu bahaya nggak sih sebenarnya untuk kalau kulit kering itu dok? Sebenarnya kalau kulit kering itu kan yang tidak nyaman itu adalah pasti ada rasa sensasi gatal. Biasanya seperti itu. Nanti setelah gatal digaruk bisa timbul luka, bisa timbul bekasnya. Itu kan akan jadi PR ya. Jadi sebaiknya memang untuk mencegah hal itu ya tetap saya pasti menganjurkan adalah penggunaan moisturizer pelembab. Apalagi misalnya sehabis mandi, 3 menit sehabis mandi itu tolong tetap gunakan moisturizer. Dan biasanya saya menganjurkan sebaiknya moisturizernya hindari yang terlalu banyak pewanginya gitu. Atau biasanya pasien-pasien juga kadang-kadang menggunakan yang moisturizer yang ada pencerahnya. Biasanya kadang-kadang yang ada pencerahnya itu kadang-kadang bikin sedikit lebih kering kulitnya. Jadi kalau kita tahu sedang kita berpuasa, kebutuhan cairan kita kurang, jadi lebih baik ya gunakan moisturizer yang memang cukup melembabkan, atau misalnya ada yang efek shooting atau menenangkan seperti itu. Oke. Nah ini dok, kita nggak semua tahu ya moisturizer itu apa itu dok. Nah, secara umumnya itu apa sih dok? Awamnya? Jadi moisturizer sendiri itu adalah suatu bahan ya, memang yang diciptakan untuk bisa menahan air, bisa membantu melembabkan kulit, terus setelah itu dia juga bisa memperbaiki barrier kulit yang rusak, kemudian juga dia bisa mengunci kelembapan alami itu. Jadi biasanya saya nganjurkannya, jadi ada beberapa jenis pelembab yang kita pakainya itu setelah habis kena air, misalnya habis wudhu, habis mandi, itu tetap sebaiknya jangan lupa untuk gunakan itu. Tapi kalau pelembab yang golongannya oil itu memang digunakan dia adalah untuk mengunci. Jadi bisa kalau memang kulitnya sangat kering banget ya, terasa sangat kering, itu lebih baik sih gunakan yang memang ada seperti oilnya, kayak seperti minyak gitu. Minyaknya. Ya, disclaimer dulu nih dok. Ada nggak sih yang dokter anjurkan gitu biasanya ke pasien pakai ini nih gitu? Kalau saya sih sebenarnya kalau pelembab itu pasti range harganya berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau saya paling gampang, yang paling mudah bisa kita sarankan ke pasien, memang sebaiknya memang ya isinya ceramide atau hyaluronic acid atau asam hyaluronat yang memang dia punya efek melembabkan. Bisa yang paling gampang itu adalah pelembab bayi. Paling gampang, paling mudah, karena tidak mungkin ada konsumen distributor ya yang membuat suatu produk bayi yang memang produk bayinya itu untuk sembarangan kan, pasti dia untuk cenderung kulit anak itu pasti lebih sensitif. Jadi yang paling gampang itu dulu. Disclaimer, ini dokter bukan jualan, mengajurkan ya, tapi hanya menganjurkan yang kandungannya ya dok. Iya betul. Nah, buat lo yang pengen tetap on fire dan gak gampang tumbang, kenalin nih sama jagoan kita, FitC for Fit, paket imun booster dari RS Unggul Karsa Medica. Ini bukan vitamin C biasa men, badan jadi enteng, aktivitas lancar, dan yang pasti gak gampang sakit. Langsung aja lo datang ke RS Unggul Karsa Medica, tanya aja FitC for Fit. Buktiin lo bisa tetap fit dan aktif setiap hari bareng FitC for Fit dari RS Unggul Karsa Medica. FitC for Fit, imun kuat, lo makin hebat. Kapan kita harus khawatir dan konsul ke dokter kulit tuh? Sebenarnya sih kalau kapan harus datang ke dokter kulit memang tergantung bagaimana kondisinya. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa kulit saya kering, gatal, itu nggak apa-apa, memang lagi bulan puasa, jadi nanti aja, itu juga tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya mengganggu, sampai istirahat mengganggu, terus kemudian jadi aktivitas seharian setelah
di saat bekerja atau misalnya puasanya juga jadi terganggu, ya sebaiknya tetap datang ke dokter ya. Terus biasanya kalau pasien datang dengan jerawat, terus kemudian dia saat berpuasa terus dia jadi jerawatnya timbul, mungkin dia kan berpikir, oh ya sebentar lagi nih mau lebaran nih, mau ketemu sama keluargaku nih, atau mungkin ketemu sama camer nih kan ya. Jadi ya sebaiknya tetap datang ke dokter. Tujuannya buat apa? Kalau jerawat ya memang mencegah untuk terjadinya skar atau bekas dari jerawat. Terus saya ini baru nemuin banyak pasien ya, ternyata ketika dia berpuasa malah munculnya dermatitis atau penyakit jadi kumat, kemudian dermatitis seboroid jadi kumat. Terus yang biasanya mungkin gatal-gatal biasanya di area kaki yang kita kenal dengan neurodermatitisnya jadi kumat. Itu juga ada. Jadi, iya, ada. Yang berarti yang tadinya udah pernah penyakit kulit gitu juga bisa muncul lagi ya dok ya? Bisa. Bisa lebih parah juga nggak? Bisa lebih parah biasanya. Oke. Karena saya pernah nemuin nih teman saya, dia punya sakit kulit juga, malah ketika puasa jadi tambah parah gitu dok, sampai mengelupas gitu si kulitnya dok. Iya, karena karena yang perlu kita perhatikan selain kita berpuasa, kita jangan cuma berpikir bahwa oh nanti buka saya mau makan yang manis-manis, seperti itu yang sebaiknya memang dihindari. Jadi yang utama ketika kita berpuasa, selain kita dapat pahalanya, ya jangan lupa bahwa kesehatan tubuh itu tetap juga harus dijaga, kesehatan kulit itu tetap juga harus dijaga. Ya tadi makannya harus lebih bergizi, jangan lupa tetap olahraga, perhatikan juga asupan cairannya kayak gitu. Nah, memang yang paling penting itu investasi pada kesehatan ya dok. Benar banget. Ya, jangan sama mobil gitu. Iya. Boleh lah ya sama boleh mobil, sesekali. Tapi yang paling penting sama kesehatan ya dok ya. Benar banget. Karena nggak bisa didapat lagi. Ya. Dok, ada tips tambahan nggak nih untuk sahabat unggul di rumah nih menjalani puasa nih untuk tetap kulit tetap glowing? Ya pasti tetap seperti saya selalu bilang bahwa kesehatan kulit itu juga tetap harus dirawat dari luar dan dari dalam. Jadi tetap kalau misalnya sedang berpuasa ya jangan pernah lupa tetap gunakan skincare, tetap gunakan tabir surya, apalagi kan kita tahu cuaca sedang tidak baik-baik saja ya, kadang panas, kadang hujan gitu kan. Kadang salju. Iya. Di luar negeri. Iya, betul. Jadi itu juga akan memicu kulit itu akan cenderung lebih kering gitu. Jadi jangan ragu juga bahwa tetap menjaga kesehatan, misalnya dengan konsumsi makanan yang lebih bergizi, konsumsi cairan juga tetap harus terpenuhi, berolahraga. Jadi tetap lebih sehat seperti itu. Dan kalau memang ada masalah kulit yang tidak bisa ditangani, jangan diobatin sendiri. Jangan nanti cari di Google, kebanyakan kan gitu ya. Cari di Google, oh kira-kira saya sakit ini, oh saya harus pakai ini. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau memang ada masalah problem kulit yang rasanya ini sudah cukup mengganggu, sebaiknya datang ke dokter kulit. Gitu. Jangan males ya dok ya. Bener banget. Karena sekarang udah gampang, daripada nyari di Google, mending dilihat aja kan. Kalau kita nggak bisa ke rumah sakit kan bisa online konsultasi ya dok ya. Bener banget. Nah, tapi balik lagi, tapi ujung-ujungnya ke rumah sakit juga ya. Iya, akan jauh lebih baik. Iya. Bertemu dengan secara offline ya. Iya. Nah itu, dok, kita juga ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat unggul di rumah yang udah kita rangkum. Boleh kita lihat dulu nggak nih pertanyaannya apa aja nih? Boleh. Dari Fania Kurniasari, oke, atlet kayaknya ya. Apakah perubahan pola makan selama puasa bisa menyebabkan jerawat atau masalah kulit lainnya? Bisa. Nah, tadi udah dijawab ya? Iya, bisa. Di podcastnya. Di podcastnya lagi. Di pembahasan kita dok maksudnya. Iya, betul. Bisa ya Kak Fania ya? Bisa. Oke. Ada lagi. Alia Kartika. Saya sering begadang saat Ramadan, apakah ini bisa mempercepat penuaan kulit? Bagaimana cara guys? Nah ini. Ya benar. Jadi kan tadi ya, karena kan kalau kita bergadang itu kan otomatis tubuhnya itu mengalami namanya inflamasi atau peradangan terus-menerus. Nah namanya kalau peradangan terus-menerus berarti kan akan banyak sistem yang berubah. Stres juga akan merubah, jadi kan tubuhnya jadi stres ya. Bergadang jadi stres, hormonnya jadi berubah, kortisolnya jadi lebih meningkat, kemudian jadi radikal bebasnya juga jadi akan lebih banyak, jadinya akan menyebabkan penuaan dini. Ya sebaiknya sih saya tidak menganjurkan ya, seperti lagunya
Bang Roma Irama, bergadang jangan bergadang. Bergadang, oke. Bergadang atau begadang dok? Iya, bergadang ya. Bergadang. Oh, begadang ya. Begadang. Jadi begadang itu Iya. pasti bikin kulitnya akan jauh lebih kelihatan lebih tua. Oh, Jadi oke. kayak gitu. Jadi bagaimana cara pencegahannya ya tetap harus memperbaiki polanya. Ya saran saya ya coba mungkin habis sholat tarawih ya tidurnya mungkin lebih cepat. Oke. Kemudiannya bangunnya dipasangin alarm. Biasanya tuh nanti akan terbentuk pola ya. Kayak Oke. gitu kan. Bisa kelihatannya dok dari wajah gitu, orang misalkan umurnya berapa gitu bisa kelihatan nggak sih dok? Ya bisa sih. Bisa. Coba dok, saya umur berapa kira-kira tebak dok? 35 tahun. Berarti wajah saya lebih tua ya dok ya daripada umur saya ya. Oh, berarti lebih muda dong Iya, ya? Enggak cuma nebak doang. Oh, enggak. gitu, Itu pasti iya. sekitar 25-an lah ya. Berarti memang saya jangan begadang. Tapi memang aku sering begadang sih dok. Itu mungkin Ya. pengaruh karena itu juga ya dok ya. Iya, begadang. Besok perawatan. Aduh. Harus dong. Iya, Mau laki-laki, mau perempuan tetap dianjurkan adalah tetap merawat kulit Iya. gitu. Sama seperti kita kasih badan kita makan kan. Mm-mm. Jadi ya kulit juga kita butuh makan, butuh juga air gitu. Oke. Bisa ya Kak Alia. Melisa, apakah aman menggunakan skincare yang mengandung eksfoliasi saat puasa atau malah bikin kulit makin kering? Apa ini lagi dok? Apa lagi ini? Iya, soalnya kan Eksfoliasi. sebenarnya tuh sebenarnya tidak ada masalah ya dengan penggunaan produk eksfoliasi saat berpuasa. Hanya saja tetap lagi gimana sih kebutuhan cairanmu sudah terpenuhi atau belum? Yang kamu konsumsi banyakan gorengan kah atau banyakan yang manis-manis kah? Kayak gitu tuh kan tetap akan berpengaruh ya pada kulitnya. Jadi ya pastikan dulu kebutuhan cairannya tercukupi. Gitu. Oke. Tapi dok, aku penasaran nih, mengandung eksfoliasi itu apa itu? Eksfoliasi itu apa? Jadi kalau eksfoliasi itu biasanya dia memberikan efek yang bisa mengangkat kulit mati. Oh Gitu. Jadi biasanya untuk pencegahan penuaan dini, untuk kalau kulitnya berjerawat atau beruntusan. Tapi tadi kalau dia berjerawat, beruntusannya banyak, terus lebih banyak yang merah-merah ya sebaiknya jangan hanya eksfoliasi aja, tetap datang ke dokter kulit ya. Nah, tuh. Lo tahu nggak sih, musim pancaroba gini tuh kayak lagi main roller coaster buat kesehatan. Flu sama batuk, pilek, nyerang gak kena lampu. Belum lagi yang serem-serem kayak pneumonia. Gak banget kan? Nah, daripada lo ketar-ketir gak jelas, mending langsung sikat nih paket vaksin influenza dan pneumonia. Sekali klik, lo udah kasih seal super buat badan lo. Bayangin deh, lo tetap bisa nongkrong, ngopi, ngegame, atau ngejar deadline tanpa drama hidung meler atau napas sesak. Asing gak tuh? Gak pakai drama, langsung vaksin aja. Sehat itu keren. Oke dok, kita lihat nih video-videonya. Ada berapa video? Ada 2. 2, oke. Nggak ada suaranya. Oh iya. Coba. Ternyata jadi acne fighter kalau lagi bulan Ramadan tuh harus ekstra banget jaga kulit ya. Oke. Coba ini apa nih? Ya, itu jadi acne fighter kalau lagi bulan Ramadan itu harus Bener. ekstra banget jaga kulit. Iya. Acne fighter itu berarti Orang-orang yang sedang berjuang dengan jerawat. nah, itu gimana ini dok? Harus ekstra banget tuh kayak gimana contohnya? Ya, karena kan biasanya orang-orang yang apalagi yang kakaknya ini kan jerawatnya ya memang derajatnya cukup berat ya. Jadi sedang ke berat. Jadi kalau jadi cuma kan karena dilihat dari bawah ya saya hanya bisa menilai mungkin ini jerawatnya derajatnya derajat sedang. Jadi biasanya pakai produk-produk jerawat itu biasanya kan dia akan membantu untuk ya tadi eksfoliasi kulit. Kemudian dia juga akan menenangkan jerawatnya. Tapi biasanya tuh dia punya efek yang bikin kulitnya cenderung lebih kering. Nah, kita harus ketahui bahwa jerawat itu nggak serta-merta bahwa kulitnya tuh pasti berminyak. Enggak. Kadang-kadang orang yang kulitnya kering, terlalu kering malah bisa memicu terjadinya jerawat. Jadi untuk kakaknya pasti dia akan ekstra menjaga itu, karena kalau enggak kulitnya bisa ketarik, lebih nggak nyaman, bisa lebih merah, gatal seperti itu. Dan mungkin juga bisa malah jadi jerawatnya timbul yang baru kayak Ya. gitu. Oke, mungkin dari kayak misalkan di perjalanan juga mungkin harus
tutup gitu ya? Enggak juga Enggak sih juga ya? sebenarnya. Dari Ya. debu asap kendaraan? Enggak ya? enggak juga. Cuma biasanya nih pasti lebih cenderung karena kulitnya lebih kering, terus jadi nanti dia kulitnya akan lebih gatal, kayak gitu sih. Ada nih teman saya juga jerawatan ketika pakai produk tuh dia mual ya? Apa? Oh, Mual. iya. Nah, kerasanya mual nih dok. Itu Pakai gimana? produk minum. Produk apa? Kulit ya? Iya, Minum ya, pakai minum. Obat berarti ya? Ya minum obat. Memang ada obat-obat jerawat yang memang golongan antibiotik yang biasanya bikin dia cenderung lebih mual. Jadi biasanya kalau ada pasien kayak gitu ya saya sampaikan ya, makan dulu ya. Soalnya ini pasti kulitnya agak tidak nyaman, mungkin tidak nyaman pada perut. Terus kulitnya juga lebih sensitif, lebih merah. Jadi wajib tetap pakai sunscreen atau tabir surya. Tapi aku teh kalau pakai aku teh lagi. Kalau saya ini takut dibilang cowok metroseksual dok kalau pakai sunscreen kemana-mana gitu kalau sekarang tuh. Ya kalau sedangkan sekarang eranya laki-laki pun sedang merawat Diri, wajahnya, merawat ya. dirinya. Jadi ya kalau biasanya kalau pria-pria itu kadang-kadang nggak mau tuh pakai sunscreen yang ada white cast-nya, Iya. bikin dia kelihatan lebih putih. Nah itu pasti nggak mau ya. Jadi kita anjurkannya ya pakai sunscreen yang memang gampang di blend aja. Atau sekarang kan banyak ya produk yang pakai stick lah, spray lah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin bisa jadi alternatif untuk kaum pria-pria ini tetap mau pakai sunscreen dengan cara yang lebih mudah. Karena sekarang ya produk-produk tabir suryanya sudah lebih maju. Lebih maju ya. Iya. Udah banyak produk-produk macam-macam ya dok ya. Iya benar. Gitu. Jadi udah nggak usah malu. Iya benar. Ada lagi? Ada. Oke. Total 3 video. Oh 3 video. Oke. Oke. Video selanjutnya. 5 tips agar kulit wajah tetap sehat saat puasa. Oh ini ngasih tips ya. Apa tuh dari Amiradem Official. Betul tadi udah dibahas. Gunakan sunscreen saat berpergian keluar rumah. Udah dibahas ya dok betul ya. Hindari saat berbuka atau sahur dengan makan makanan mengandung lemak jenuh dan mengandung banyak gula. Tuh Nah kan. betul tadi benar. Jangan lupa olahraga dengan teratur. Oke. Agar kulit wajah Jadi sesuai ya. Dan sesuai dari yang tadi penjelasan dokter. Jadi ini valid ya dari Amiradem Official. Kayaknya dia bahas-bahas tentang kulit mungkin ya Iya. dok, TikToknya ya. Gitu. Konsumsi air. Betul. Ini video Oke, aspet. Puasa bikin muka tambah tirus. Oke. POV. Nah, berarti ini fake nih dok, fakta. Benar nggak sih dok, puasa bikin muka makin tirus kelihatan ini? Asal Asal. makanannya tadi berpuasa itu kan tetap ya memang menahan lapar dan haus, terus menahan juga nafsu ya. Atau juga misalnya kalau yang marah-marah jadi tahan karena berpuasa. Ya sama, kalau makanannya yang dikonsumsi selama berpuasa itu makanan yang sehat, makanan yang dengan gizi berimbang, lebih banyak proteinnya, terus bukan gorengan atau yang manis-manis, ya pasti akan lebih tirus pastinya gitu loh. Jadi ada kan dulu pepatah bukan pepatah kayak guyonan ya, jokes-jokes orang-orang itu. Jangan sampai ketika lebaran jadi lebaran. Oh iya, karena mengonsumsi makanan berlebihan ya. Bener banget. Oke. Jadi bisa ya bikin tirus asalkan Ya, tadi itu ada teh ya. tapinya. Ada tapinya. Ya. Nah. Oke, Dokter Fiska, terima kasih atas informasi dan tipsnya nih, keren banget nih. Jadi luar biasa lah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu ya. Benar. Sahabat Unggul di rumah juga jadi tahu. Oke, tetap nonton terus Unggul Podcast di channel Rumah Sakit Unggul Karsamedika, dan jangan lupa komen, like videonya juga ya, dan subscribe tentunya. Dan follow juga nih akun sosial medianya Dr. Fiska Rosita ya dok ya, nanti Ya. ada di bawah. Oke. Oke, sahabat Unggul semua, bye bye.